dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Atas insiden ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use. Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menjamin pendampingan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan. Mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang-teranglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan kesaksian 2 pekerja migran yang terluka HA dan MZ menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM. Direktur Migran Care Wahyu Susilo mengungkap, sejak tahun 2005 hingga 2025 terjadi 76 kasus yang dilakukan oleh polis di Raja Malaysia terhadap pekerja migran asal Indonesia. Kalau kami melakukan investigasi, nah ini beberapa kasus yang ada 75 atau 76 kasus penembakan dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia. Sejak tahun 2005 sampai 2025. Nah ini terus berlangsung, berurut hampir setiap tahun. Nah pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Karena ini berlangsung setiap tahun, pemerintah Indonesia menyelesaikan hanya secara business as usual. Dari semua kasus ini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Jadi memang harus ada respon keras dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri ini. Bukan hanya mengakhiri yang 5 kasus ini saja, tetapi juga pada kasus-kasus 20 tahun yang lalu yang sampai sekarang nggak tertuntaskan. Melindungi pekerja migran adalah persoalan menahun yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Pekerja migran Indonesia seringkali harus berhadapan dengan berbagai persoalan. Malaysia adalah negara tujuan terfavorit pekerja migran Indonesia, baik melalui jalur resmi sesuai prosedur maupun jalur non-prosedural. Jalur Malaysia ini adalah salah satu jalur tua yang seringkali digunakan oleh para PMI yang non-prosedural, yang diorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi catatan kemarin hasil rilis kami bahwa 5 orang ini diduga adalah PMI yang non-prosedural. Tapi ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan seumpamanya proses-proses yang dianggap lama oleh para calon pekerja migran kita, sehingga ada oknum yang bermain itu. Sehingga menempuhlah jalur-jalur yang non-prosedural tadi itu. Di Malaysia atau di negara-negara lain.
Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI hingga Juni 2023 mengungkap, pengaduan tertinggi pekerja migran berasal dari penempatan di negara Arab Saudi dengan 40 pengaduan. Pekerja migran penempatan Malaysia di tempat kedua dengan 25 kasus pengaduan. Peringkat ketiga dan seterusnya berasal dari penempatan di Hong Kong, Taiwan, dan Kamboja. Laman Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga bulan Maret 2024, Indonesia menempatkan 79.940 orang pekerja migran. Hong Kong menjadi penempatan terbanyak. Kewajiban melindungi pekerja migran Indonesia adalah melindungi hak hidup mereka sebagai warga negara Indonesia. Apapun pekerjaannya, dimanapun dia bekerja, pemerintah wajib memberikan perlindungan yang sama dengan para pekerja yang mencari nafkah di negeri sendiri.